Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Ima Siti Fatimah. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan karuniakanlah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang Ibu cintai, pernahkah kalian semua menonton sebuah film, membaca buku pelajaran, atau sebuah kisah dalam novel? Pernahkah kalian mendengarkan sebuah lagu yang indah, atau sekadar menikmati pemandangan dalam sebuah lukisan? Nah, kemudian bersama dengan teman-teman, kalian membicarakannya, mengomentarinya, menilai, bahkan mengkritik karya-karya tersebut. Nah, kalau pernah, itulah yang dinamakan teks ulasan, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar mengenai kompetisi dasar 3.11, yakni mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari teks ulasan secara benar. Dan yang kedua, kalian pun diharapkan dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca dan didengar. Nah, sekarang mari kita lihat dan amati bersama-sama contoh teks ulasan berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari teks ulasan ya. Bisa kita lihat dan amati bersama-sama bahwa yang diulas adalah sebuah sebuah novel. Novel yang mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua, Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Bisa dilihat ya, di sini ada judul, kemudian ada identitas, gambar, dan penjelasan lainnya. Jadi, setelah kita amati teks ulasan tersebut, apa itu teks ulasan? Iya, betul sekali. Jadi, teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan, tinjauan, atau penilaian terhadap suatu karya dengan tujuan untuk meringkas, menganalisis, dan mengomentari kualitas sebuah karya. Nah, karya-karya tersebut bisa berupa apa saja? Pertama, ada yang berupa buku fiksi, seperti novel atau cerpen, seperti puisi, dongeng, bahkan komik yang mungkin kalian suka. Lalu yang kedua, ada juga buku non-fiksi. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ada ilmu pengetahuan, ada buku tentang pelajaran, bahkan tentang resep masakan agar pandai memasak di rumah. Nah, yang ketiga, ada juga film atau pementasan drama. Selanjutnya, ada juga lagu atau musik yang mungkin sering kalian dengar. Yang terakhir, benda-benda. Bisa jadi berupa foto, lukisan, bahkan produk seperti baju dan tas. Nah, anak-anak, teks ulasan tentunya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan teks jenis lainnya. Pertama, dikenal dengan istilah resensi atau review dalam bahasa Inggris. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan, pendapat, atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Dan yang ketiga, opini tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diinterpretasikan atau ditafsirkan. Dan yang terakhir, strukturnya terdiri atas orientasi, interpretasi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi informasi pada teks ulasan. Bagaimana caranya? Nah, terlebih dahulu kita harus memahami komponen-komponen yang terdapat dalam teks ulasan tersebut. Nah, baik, kita perhatikan lagi contoh teks ulasan yang tadi. Bisa kalian lihat bersama-sama ya. Di sini komponennya banyak sekali.
ada judul, ada gambar, ada identitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita perhatikan sama-sama. Komponen teks ulasan, ada berapa itu? Iya, ada 4. Ada identitas buku, sinopsis, deskripsi, dan pertimbangan. Kita bahas satu-satu. Identitas buku itu, nah biasanya berisi gambar sampul buku bagian depan dan belakang, seperti yang tadi. Lalu biasanya juga memuat judul, penulis, genre atau jenis buku, penerbit, tahun terbit, cetakan, tebal halaman, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sinopsis. Biasanya berisi pemaparan ringkasan cerita atau isi buku. Yang ketiga, deskripsi. Biasanya berisi gambaran bagian-bagian isi buku dan kelebihan serta kekurangan buku yang diulas. Terakhir, nah adalah pertimbangan. Apa itu pertimbangan? Iya, berisi penjelasan mengenai kelayakan buku. Artinya dijelaskan layak atau tidak layaknya, bagus atau tidak bagusnya buku tersebut untuk menjadi referensi atau bahan bacaan. Nah, sekarang yuk kita berlatih mengidentifikasi karya. Sebagai bentuk evaluasi atau latihan, ada 2 soal yang perlu kalian kerjakan. Soal pertama, baca dan amatilah kembali teks ulasan novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Yang kedua, berdasarkan contoh teks ulasan tersebut, silakan kalian tentukan komponen-komponennya. Misalnya, bagian identitas, yang mana saja. Kemudian bagian sinopsis, paragraf yang mana. Bagian pertimbangan, paragraf nomor berapa. Nah, kalian cukup mengerjakannya dengan menuliskan nomor paragrafnya saja. Nanti untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengunggah lembar kerja peserta didik di e-learning madrasah. Nah, ini dia teks ulasannya. Dibaca dulu, diamati, dipahami, ditandai bagian-bagian atau komponen-komponen dari teks ulasan tersebut. Nah, sekian dari Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami oleh kalian semua ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih untuk segala perhatian kalian. Kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat berlatih ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.